Kita akan kupas dari video yang sudah kita tonton bersama-sama, yaitu yang pertama terkait dengan sejarah Jayaprana. Ya, siapa yang bisa mengulas kembali atau menceritakan kembali sedikit saja tentang Jayaprana? Guru Jayaprana yang berada di Blue Primo. Silakan Rika, bisa menambahkan lagi. Jayaprana saat itu disuruh sampai umur 25 tahun disuruh untuk mencari istri. Ya. Karena aku mau menikah, pada berumur 25 tahun ia disuruh mencari istri. Namun ia merasa belum mau menikah karena merasa belum pantas. Namun karena dipaksa, beliau mencari jodoh di Banjar Sekar. Lalu bertemu Yonsari. Dan mereka pun menikah. Dan pada saat itu Jayaprana disuruh untuk ke puncak Luhur ya. Puncak Luhur Sari. Puncak Luhur Sari. Yang sekarang disebut Kusumo. Oleh raja. Namun sebelum beliau berangkat, istri beliau bermimpi banjir besar. Namun karena perintah dari raja, beliau tetap menjalankan perjalanannya. Dan saat beliau sudah sampai di sana, beliau pun dibunuh oleh Pati Galing. Lalu karena mendengar kabar bahwa suaminya meninggal dan rasa ketidaksukaannya terhadap raja, Layan Sari pun bunuh diri. Itu aja sih Pak. Ya, terima kasih. Dikatakan tidak benar. Tapi kenapa Jayaprana itu diangkat sebagai anak raja? Padahal Jayaprana itu kan bukan golongan dari bangsawan kan gitu. Nah, ini awalnya diceritakan. Awal mula menceritakan sebuah teks sejarah itu disebut dengan orientasi. Awal mulanya seperti ini. Oh, jadi awalnya seperti ini. Sebab akibatnya akan munculnya seperti ini. Ya. Awalnya adalah begini ceritanya. Kalau bisa mengawalnya orientasi. Di desa Kaliangat terjadi wabah atau yang disebut dengan gugur. Nah, pada saat itu tidak sengaja Pati melihat Jayaprana menangis di depan jasad ayah ibunya. Yang ada hanya Jayaprana pada saat itu di desa Kaliangat. Merasa iba, Pati itu mengambil atau mengajak Jayaprana ke istana. Jalan ceritanya itu yang disebut dengan orientasi. Ya, berarti Jayaprana itu bukan anak bangsawan, melainkan anak dari hasta rendahan yang diangkat oleh raja menjadi putra mahkota. Nah, di istana atau di tempat raja diangkatlah atau diadopsi oleh raja, bahwasanya Jayaprana sebagai putra raja. Ya, cerita pertama. Nah, langkah selanjutnya sebelum disebut dengan orientasi itu adalah rangkaian kejadian. Rangkaian kejadiannya sekarang. Ya, begitu Jayaprana menginjak umur 25 tahun, karena raja melihat Jayaprana itu sudah waktunya untuk menikah. Lalu Jayaprana disuruh untuk mencari istri di daerah Banjar Sekar. Ya. Nah, ketemulah Layan Sari. Singkat cerita, mungkin ketemunya di Pasar Senggol atau mungkin di Alte, mungkin gitulah contohnya. Nah, ketemulah Layan Sari dengan rasa yang begitu membanggakan. Layan Sari diangkat menjadi permaisuri atau istri dari Jayaprana.
Begitu menikah dengan Jayaprana, raja rasa suka dengan Layon Sari. Bagaimana caranya supaya Jayaprana ini dianggap meninggal? Atau yang singkat, supaya Layon Sari menjadi permaisuri raja. Nah, buat semacam taktik sekarang. Pada saat itu Patih lah disuruh untuk mengajak Jayaprana untuk mengadakan perjalanan ke Teluk Berimu, karena di Teluk Berimu ada yang namanya perang besar, padahal tidak ada perang, itu hanya sisa dari raja. Ya, memang pada saat itu kita raja itu ditolak oleh Patih, yang disebut dengan tadi karena dari Mika. Patih Sanggaling tidak terima dengan menggunakan seperti ini. Padahal Patih Sanggaling yang mengambil Jayaprana sebagai raja tidak tegal, ya. Adanya mau tidak mau karena kita saja yang dijalankan. Kayak inilah disebut dengan perjalanan kejadian teks sejarah. Pengungkapannya itu, ya. Jadi awalnya saya tahu, tapi saya tak bisa membicarakan atau tidak bisa menceritakan. Ini yang harus kalian garis bawah. Awalnya, saya pernah dengar ini. Saya pernah dengan yang namanya Guru Rambut Cili. Saya pernah tampil di Guru Rambut Cili, tapi saya tidak tahu ceritanya seperti apa. Nah, mungkin dari tutorial tadi atau video yang sudah kalian tonton adalah sedikit gambaran bahwasanya sejarah itu penting, khususnya di Bali. Begitu juga video yang kedua tentang Gubuk Iwu. Ternyata fakta, ya. Gubuk Iwu tidak lahir dari rahim manusia, maaf, tidak seperti manusia biasa itu, tapi dilahirkan melalui magnet. Ya, sama dengan Rupati juga. Rupati kan lahir dari api. Ya, pada waktu itu yang paling ditakuti oleh Gajah Mada adalah Gubuk Iwu. Ya, seluruh Nusantara Gubuk Iwu yang paling ditakuti karena kuat, kesaktiannya juga luar biasa, tidak terkalahkan, ya. Buatlah semacam siasat bagaimana cara menguasai Bali pada waktu itu. Dengan melihat Gajah Mada seperti itu, bunuhlah saya dengan kapur. Kapur, istilahnya itu apa ya? Batu kapur itu kelemahan dari untuk ibu dilemparlah kapur. Kelemahan dari ibu. Jadi Gajah Mada gampang, tidak harus membunuh ibu lah yang menyampaikan itu pada Gajah Mada. Gajah Mada, kalau ini kamu menguasai Bali, lawanlah aku. Gajah Mada tak berani. Saya tidak bisa melawan ibu. Jadi kelemahan sendiri yang disampaikan oleh Gajah Mada. Lemparlah kapur pada diri. Pada saat itu menjadi emas dan tidak ya, ibu itu luar biasa. Pada saat itu kerajaan dahulu itu panglimanya adalah ya. Nah, video yang ketiga juga saya kira semuanya pasti tahu sejarahnya. Dan sejarah apa? Tentang rambut Cili. Pernah nampil? Nah, apa yang kalian lihat atau di benak kalian pertama kali nampil di rambut Cili? Jelas pura, tapi spiritual, ya, spiritualnya. Perjalanan awalnya dari penataran sampai ke penataran istilah bagian burung kayangan, ya. Jadi kita tahu padanya, ya, tahu asal mula dari burung rambut Cili. Oh, ternyata begini. Mulanya dari seorang tukang sapu, ya, tukang sapu ditakut-takuti
Dan yang Wijenderal juga tidak takuti. Seolah-olah dan yang Wijenderal tidak takut. Padahal ingin. Kita benar nggak? Kita baca di sini itu jam yang Wijenderal melakukan pertahanan semedi. Itulah penting yang namanya gedong, tempat dia atau istilahnya tadi disebutkan apa? Penataran atau tempat dari semedi dari Cikasa. Karena tidak terima, karena sudah tahu dan yang rapi besar, maka meminta memohon ampun. Ya, bisa menceritakan ini ya? Ya, bisa. Ada tahapan-tahapan yang perlu kalian ketahui dalam menceritakan teks sejarah. Dan sudah saya sampaikan tadi, ada orientasi, ada tahapan kejadian, komplikasi. Yang ketiga komplikasi. Komplikasi itu adalah urutan kejadian. Urutan kejadian itu yang sudah disebutkan tadi, menceritakan, mengurutkan supaya orang itu benar-benar tahu. Kalau hanya separuh-separuh, one pada ya. Kita kan tak mau melihat yang namanya istilah one. Kita menginginkan yang real, yang fakta, kan kita sudah. Ya, itu yang komplikasi. Yang terakhir resolusi. Dalam tahapan teks sejarah ada resolusi. Resolusi itu adalah berisi cerita akhir dari paparan peristiwa yang disampaikan. Cerita akhirnya. Pada akhirnya Jaya Brahmo dibunuh oleh Patih Saunggawi. Ya. Pada akhirnya Ibu dibunuh oleh Gajah. Pada akhirnya Ramu Dewi mulanya adalah dari rambut nyatanya. Ya, resolusi. Bisa ya? Bisa. Nah, saya yakin kalian bisa mengungkapkan apa dari sebuah kejadian, baik itu dari tataran diri maupun dari orang lain, baik itu dari tataran sejarah maupun dari pengungkapan yang disampaikan. Jadi orangnya itu enak gitu, senang dengar. Oh, saya pernah dengar ceritanya seperti ini. Oh, Bara pernah menceritakan terjadinya persaingan tentang apa? Saya lupa temanya ini apa, tapi saya pernah diceritakan oleh Bara. Bisa menyampaikan itu yang disebut dengan apa? Tahapan-tahapan kejadian. Ya. Jangan dilupakan tahapan teks sejarah itu ada 4. Yang pertama terkait dengan orientasi, yang kedua tahapan kejadian, yang ketiga aplikasi, yang keempat resolusi. Ya. Sampai di sini ada pertanyaan dulu. Ada pertanyaan, silakan terkait dengan 3 video yang kita tontonkan. Tidak, baik, kalau tidak saya ada pertanyaan dari kalian. Masing-masing siswa kan biasanya beda-beda. Ya. Nah, yang menjadi unik, apa sih yang menjadi unik di desa kalian itu apa? Unik itu yang istilahnya menjadi ingin dalam artian ini loh. Desa saya mempunyai ciri khas, ya, ciri khas. Nah, contohnya, saya ambil contoh diri saya. Saya ambil diri saya kan. Saya berada tinggalnya di Satrio. Satrio, saya dekat dengan guru yang namanya Guru Deji atau Guru Taman Sari. Guru Taman Sari biasanya orang tampilannya pada saat ujian mau modal, biasanya orang mabes pasti bisa dekat dengan yang namanya tibu. Tibu itu ada 3, ada yang namanya tibu sempit, tibu muter, dan tibu belakang. Ini satu jalur yang disebut dengan